Bapa di surga, hari ini kami datang mengucap syukur berterima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih saat hari ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah hari ini Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tahu Engkau senantiasa bersama dengan kami. Haleluya. Di setiap musim hidupku, amin, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Oh, di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup
bersyukur, bersyukur, bersyukur bagimu. Punya Yesus dalam hidup ini. Tuhan, biarlah basa. Haleluya. Bapa. Sikarala bakarala basikarala bakarala bas. Kiarala basikarala bakarala bas. Biarlah lagu ini Tuhan merupakan doa-doa kami kepadamu hari-hari ini. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tantangan datang dalam hidup kami. Tapi waktu pujian ini datang dalam hidup kami, bahwa hanya bersama dengan Yesus kami sanggup mengatasi setiap masalah. Dan kami akan keluar sebagai orang-orang pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami pegang itu Bapak. Terima kasih. Haleluya. Oh, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam anugerah, dalam karya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar, diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Atas kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Atas penyertaan-Mu dalam pimpinan, bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja selama 1 minggu ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan pewahyuan bagi kami bersama-sama. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang menolong, yang menegur, bahkan yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala tantangan. Untuk kami senantiasa setia mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan kami yang mendengarkan, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa saudara dalam anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya,
bahwa kehidupan saudara dan saya senantiasa kita mengalami anugerah, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dari mujizat satu kepada mujizat yang lainnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Dari satu berkat kepada berkat yang lainnya. Mungkin kadangkala berkat itu terlambat. Pertolongan Tuhan itu mungkin kadangkala terlambat. Bahkan mungkin pintu yang Tuhan buka dalam kehidupan kita mungkin terlambat. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Tuhan tetap ada di samping saudara. Tuhan tetap ada dalam diri saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada dua seorang yang sungguh luar biasa. Yang pertama, yang satu orang adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang melakukan perintah-perintah akan firman Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang hebat dan luar biasa. Tetapi saya mau kasih tahu, dan yang satunya orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Kepada Tuhan yang hidup, yang saudara sembah dan yang saya sembah. Tetapi mereka bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya saudara dan saya sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi saya sangat diberkati kebenaran firman Tuhan ini. Kadangkala saudara dan saya sebagai orang percaya, kadangkala kita diutus untuk menolong seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita diutus oleh Tuhan, kita disuruh oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka mengetahui, mereka tahu bahwa dalam diri saudara dan saya ada Tuhan yang hidup, ada Allah yang hidup. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari badannya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sebab pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah. Saudara dan saya pasti tahu cerita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Elia adalah seorang nabi yang hebat dan sungguh dahsyat. Dia diurapi oleh Tuhan. Bahkan Elia diangkat oleh Tuhan ke surga hidup-hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berarti Elia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau Elia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia mengalami kemurahan Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan, dia dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kehidupannya tidak pernah mengalami kekurangan. Hidupnya tidak pernah mengalami kelaparan. Tuhan pelihara dalam kehidupannya. Kalau di ayat yang ke atasnya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Itu tentang ketika Elia berada di tepi sungai Kerit. Bahwa Elia di sana dituntun oleh Tuhan.
Bahkan Tuhan pelihara. Tuhan bisa menyuruh burung gagak untuk membawakan daging dan roti pada pagi, sore, dan petang hari buat Elia. Dan saya mau kasih tahu, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Tetapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya, kalau saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah meminta-minta roti. Saudara tidak akan pernah ngemis. Saudara tidak akan pernah meminta orang-orang di sekitar saudara. Tetapi saudara berharap kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada saudara dan saya bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika Elia berada di pinggir sungai Kerit, pada waktu itu sungai mulai kering. Dan ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah ayat ke-7, tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau Tuhan menolong bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, dia tidak akan pernah setengah-setengah. Ketika sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan turun di muka bumi pada waktu itu, sehingga sungai itu menjadi kering dan sudah tidak ada air yang diminum oleh Elia. Tetapi Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke daerah Sarfat, ke daerah Sidon. Dan di sana Tuhan akan mempertemukan Elia dengan seorang janda yang tidak kaya, seorang janda yang mengalami kekurangan, seorang janda yang memiliki anak satu dan hidupnya dia pas-pasan, bahkan mengalami kekurangan dalam hidupnya. Tetapi saya mau kasih tahu, setiap orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan. Bahkan dia senantiasa akan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya hidup saudara dan saya senantiasa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7. Beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah kamu ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memerintahkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan. Sekalipun kadangkala itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti Elia, dia pikir mungkin dia akan ketemu seorang janda yang kaya raya. Seorang pengusaha, seorang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tetapi Tuhan berfirman kepada Elia bahwa Tuhan akan mempertemukan seorang janda yang mengalami kekurangan. Tetapi itu tidak membuat Elia undur diri. Tidak membuat Elia dia putus asa. Tetap dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya tidak akan pernah meleset. Kalau Tuhan yang perintahkan, dia tidak akan pernah ragu. Sebab Tuhan memerintahkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar. Kadangkala kalau Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara, kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita dan hati kita. Saya percaya bahwa pada waktu itu Elia pun dia berpikir bahwa seorang janda yang akan ditemukan oleh Tuhan dalam kehidupannya pada waktu itu. Seorang yang kaya, mungkin seorang pengusaha, mungkin seorang yang sukses, seorang banyak hartanya, berkelimpah makanan. Tetapi kenyataannya pada waktu itu janda yang dipertemukan Tuhan kepada Elia. Janda adalah seorang yang mengalami kekurangan. Sesudah itu ayat yang ke-8, 10. Sesudah itu ia bersiaplah. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku meminumnya. Jadi ketika dia berjumpa dengan seorang janda, Elia ngomong, ibu tolong ambilkan saya air putih karena saya mau meminum.
Setelah ayat itu, ayat ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambil air minum, belum sampai itu air minum kepada Elia. Tiba-tiba Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Karena dia merasa lapar, dia merasa haus. Tetapi apa jawab seorang perempuan itu? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau di antara saudara dan saya, kalau Tuhan berfirman, pergilah ke Sidon, kamu Joanes. Kamu mengalami kekeringan, kamu mengalami kekurangan, kamu akan berjumpa dengan seorang janda yang ketika itu kita berpikir bahwa seorang janda yang kaya, seorang janda yang memiliki harta kekayaan sehingga dia bisa menolong kita ketika kita mengalami kekurangan. Tetapi kenyataannya Tuhan mempertemukan seorang janda yang berkekurangan. Kita berharap ada makanan, kita berharap ada pertolongan, tetapi Tuhan mempertemukan dengan orang yang mengalami kesusahan pula. Kita sudah mengalami kesusahan, bahkan Tuhan mempertemukan dengan orang yang mengalami kesusahan juga. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. So, bagaimana sikap saudara dan saya? Ketika kita dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang yang mengalami masalah. Kita sudah mengalami masalah, tetapi Tuhan pertemukan dengan orang yang punya masalah juga. Haleluya. Saudara, apakah kita menjadi berkat buat dia? Apakah kita bersungut-sungut? Tidak ada ucapan syukur. Tetapi pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ketika Elia dia berseru kepada seorang janda, ambilkan juga roti, sepotong roti bagiku. Seorang perempuan, demi Tuhan Allah yang hidup, tidak ada roti padaku sedikit pun, yang ada hanya tepung segenggam dan hanya ada minyak di buli-buli sedikit. Aku akan mencari 2-3 potong kayu dan aku akan mengolahnya tepung tersebut dan aku memakannya bersama dengan anakku dan setelah itu mati. Tetapi apa jawab Elia? Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Sekalipun Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang bermasalah, dengan orang yang memiliki pergumulan. Tetapi saya mau kasih tahu ketika saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka perkenanan Tuhan dalam hidup saudara itu bisa membawa dampak bagi orang yang saudara temukan, orang yang saudara temui pada saat hari itu. Dengan kata lain saudara dan saya menjadi berkat kalau kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Elia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya dipelihara, hidupnya ditolong, hidupnya selalu dibuka jalan. Sekalipun dia bermasalah, mengalami permasalahan dalam ekonomi, mengalami permasalahan dalam makanan dan minuman, dia mengalami kekeringan, ketika dia disuruh Tuhan untuk berjumpa dengan seorang janda itu pun mengalami masalah juga. Masalahnya tidak ada sesuatu apa yang bisa dibanggakan atau yang bisa dimakan pada saat hari itu. Tetapi ingat baik-baik. Elia adalah orang yang berkenan, hidupnya mengalami sesuatu pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan orang janda Sarfat ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Allah, maka dari itu dia ngomong kepada Elia, Tuhan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dengan kata lain, dia belum percaya kepada Allah. Kalau dalam Injil Lukas,
Dalam Injil Lukas di sana dikatakan, Lukas 4 ayat 26, 25, 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia untuk pergi kepada perempuan janda yang ada di bangsa Israel? Kalau dipikir di sana ada banyak janda-janda di bangsa Israel. Karena di sana dikatakan terdapat banyak perempuan janda, bukan hanya satu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke daerah Sarfat, daerah wilayah Sidon. Di mana di sana ada seorang janda. Tetapi di sana adalah orang yang belum percaya kepada Allah. Nah tujuannya supaya mereka melihat bahwa dalam diri Elia ada Tuhan yang hidup. Ada Allah yang hidup. Nah itu tujuannya untuk saudara dan saya ketika kita berada di kalangan orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita menjadi teladan, kita menjadi contoh, kita menjadi berkat di antara orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka melihat bahwa dalam diri saudara dan saya ada Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika seorang perempuan ini, Elia berkata, janganlah takut. Pulanglah. Maka buatlah bagiku roti seperti apa yang kamu buat. Yang kecil saja bagikan kepadaku. Karena ayat ke-12 ini sudah sangat jelas. Ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini menggambarkan ketika saudara dan saya, kita mengutamakan seorang hamba Tuhan. Seorang pelayan Tuhan. Hidup saudara tidak akan pernah berkekurangan. Haleluya. Mungkin sepele yang saudara berikan kepada seorang hamba Tuhan. Mungkin sedikit yang saudara berikan kepada seorang hamba Tuhan. Tetapi ketika saudara mengutamakan seorang hamba Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh seorang janda Sarfat. Tepung yang ada di tempayan dan minyak yang ada di buli-buli yang sedikit tidak akan pernah berkekurangan. Lumbung-lumbung saudara, harta saudara tidak akan pernah berkekurangan. Ketika saudara mengutamakan seorang hamba Tuhan atau pelayan. Tetapi ingat baik-baik, kita sebagai pelayan dan hamba-hamba Tuhan, jangan merasa kita berada di zona nyaman. Ketika kita sudah diutamakan oleh jemaat Tuhan, kita sudah diprioritaskan, mungkin kita sudah diberi, kita sudah diberikan fasilitas. Ingat baik-baik, kita sebagai hamba Tuhan, jangan lupa diri. Tetap kita melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, dengan memiliki roh takut akan Tuhan. Dan seketika itu juga, dan bawalah padaku kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Dengan kata lain, ketika kita mengutamakan hamba Tuhan, memberikan sesuatu hal yang sedikit buat hamba Tuhan, mungkin gak banyak. Tuhan akan pelihara saudara sampai pada musim hujan turun dalam kehidupan saudara. Hujan berkat dalam kehidupan saudara. Dan apa yang dialami oleh Elia dan juga janda Sarfat, dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dua orang yang berbeda. Yang satu orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dia mengutamakan apa yang menjadi bagiannya. Dia mengutamakan hidupnya
mengalami kelimpahan. Dan setelah itu, kalau kita baca selanjutnya, keluarganya diselamatkan. Dia tahu persis bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Buat yang ada di sekitar saudara, teman-teman saudara, buat mereka melihat dalam diri saudara adalah ada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ini dengan firman Tuhan. Biarlah saudara menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita belajar dari seorang janda di Sarfat. Kita senantiasa mengutamakan pelayanan Tuhan, mengutamakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti seorang pendeta, seorang majelis, evangelis, penginjil, tetapi orang yang dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia mungkin hanya seorang cleaning service di gereja, dia seorang hamba Tuhan. Dia hanya kolektor, dia seorang hamba Tuhan. Mungkin dia suami kita, dia adalah hamba Tuhan, dia hamba Allah. Kalau kita saling mengutamakan, memberi, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, pemeliharaanmu sempurna. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan bangsa Indonesia yang tercinta. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai bawahan, sampai ke pelosok daerah yang ada. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil, bahkan para gembala, pendeta-pendeta, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan setiap kota-kota, daerah-daerah Tuhan, bahkan bangsa ini akan mengadakan pemilu pada bulan Februari. Kami berdoa dalam nama Yesus, bangsa ini aman, damai, sejahtera, tentram, tidak ada kerisuhan, tidak ada kericuan Tuhan, bahkan tidak ada peperangan. Tetapi adalah aman, damai, sejahtera yang Tuhan berikan buat bangsa Indonesia. Berikan pemimpin yang memiliki roh takut akan Tuhan, mengayomi masyarakat, mengayomi semua umat beragama yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini Tuhan. Kami percaya berkat hamba dan nabi turun atas kehidupan mereka. Usaha pekerjaan, rumah tangga, keluarga, pernikahan mereka, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa saat hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami terima berkat Tuhan hari ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong, diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.